Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita akan melakukan konferensi pers tentang keberhasilan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri dalam rangka menindak tindak pidana korupsi yang terjadi. Pada siang hari ini, saya bersama-sama dengan Wadir Tipikor, Kombes Pol Cahyono Wibowo, insya Allah beberapa hari ke depan beliau akan menjadi Direktur Tindak Pidana Korupsi di Barreskrim. Ya. Insya Allah beberapa hari ke depan akan dijabat oleh beliau dan menjadi Brigadir Jenderal Polisi beberapa hari ke depan. Dan juga saya didampingi Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri, Kombes Pol Hindarto. Pada siang hari ini ada 2 kasus yang akan diekspos. Yang pertama, tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit rekening koran, kredit pemilikan rumah, dan kredit proyek pada BPD Jateng cabang Blora yang terjadi sejak tahun 2018 sampai 2019. Dari tindak pidana ini ada 2 laporan polisi, yaitu LP 095 garis miring 2 Romawi garis miring 2021 garis miring Barreskrim tanggal 11 Februari 2021. Dan LP yang kedua adalah LP 096 2 Romawi garis miring 2021 garis miring Barreskrim tanggal 11 Februari 2021. Kemudian satu kasusnya lagi, yaitu tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian kredit proyek di Bank Jateng cabang Jakarta yang terjadi antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dari tindak pidana ini pun muncul 2 laporan polisi, yaitu LP nomor 093 2 Romawi garis miring 1 garis miring Barreskrim tanggal 11 Februari 2021. Dan LP satu lagi 094 garis miring 2 Romawi garis miring 2021 garis miring Barreskrim tanggal 11 Februari 2021. Tentunya Polri terus berupaya dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tentunya sangat mengganggu perekonomian, sangat mengganggu pembangunan, dan tentunya akan sangat mengganggu daripada pencapaian kesejahteraan rakyat di tanah air. Untuk lebih jelasnya nanti akan secara detail disampaikan oleh Wadir Tipikor tentang kasus yang ditangani tersebut. Untuk waktu silakan Pak Wadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Komat Karopenmas, Kasubdit 4, rekan-rekan wartawan sekalian, saya banggakan. Jadi sebagaimana menindaklanjuti daripada penjelasan yang telah disampaikan oleh Karopenmas, bahwa terkait dugaan tindak pidana korupsi pada BPD Jateng itu ada 2. Pertama itu di cabang Blora dan cabang Jakarta. Untuk cabang Blora, kita telah menetapkan 3 tersangka, diantaranya adalah RP. Statusnya adalah mantan kepala BPD Jateng cabang Blora tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian dari tekanan atau pengajuan kredit atau debitur ini ada 2, yaitu saudara UR dan saudara TK. Nah, untuk perkaranya sendiri sementara sudah P21 dan hasil koordinasi kami dengan jaksa penuntut umum bahwa untuk tahap 2 di tahun depan sekitar bulan Januari 2022. Nah, kemudian untuk kerugian keuangan negara dari
pemberian kredit cabang Jakarta ini sekitar 115 miliar. Nah, kemudian untuk uang yang sudah kita sita sebesar kurang lebih 4 miliar. Adapun ada aset-aset yang lainnya yang sudah kita sita. Nah, kemudian untuk pasal persangkaan adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi intinya adalah untuk perbuatan melawan hukumnya adalah bagaimana bahwa yang bersangkutan memberikan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, bagaimana yang berlaku di internal perbankan itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk cabang Blora ini kita telah menetapkan 2 tersangka. Yang pertama adalah tersangka BM pelaku pimpinan Bank Jatim cabang Jakarta saat itu. Cabang Jakarta. Kemudian yang satu lagi adalah BS. Ini adalah selaku debitur daripada BPD cabang Jakarta. Untuk kerugian sendiri kurang lebih sekitar 307 miliar. Kemudian kita telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang sebesar 10,8 miliar dan beberapa ada aset lain yang sudah kita sita. Nah, kemudian untuk pasal sama juga dengan yang tadi saya sampaikan bahwa yang kita persangkakan adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk Undang-Undang Dasar Undang-Undang KUHP pasal 5 ayat 1 ke 1. Kemudian yang dipersangkutan berdasarkan fakta hasil penyidikan bahwa sama juga dengan yang pertama saya jelaskan tadi, bahwa ada pemberian fasilitas kredit yang menyalahgunakan kewenangan, sehingga terhadap kedua tersangka ini juga sama, perkaranya sudah P21 dan akan ditahap berdasarkan hasil koordinasi dengan jaksa penuntut umum adalah pada bulan Januari tahun 2022. Untuk lebih kurangnya seperti itu saya sampaikan. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau apapun silakan diajukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wandir. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan untuk 2 kasus tersebut. Monggo, silakan. Pak, di elaborasi pasal perbuatan melawan hukumnya, prosedur perbankan apa yang memang salah dalam aksi? Jelas lagi? Lebih jelas lagi? Sedikit di elaborasi pasal perbuatan melawan hukumnya, gimana prosedur perbankan yang tidak dijalankan sehingga ada suatu pelanggaran hukum ini? Fasilitas apa yang diberikan? Jadi kalau saya sampaikan, terima kasih, saya akan menjawab. Jadi kronologisnya, saudara untuk yang cabang Jakarta, saudara BM itu yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan perbuatan melawan dalam memberikan fasilitas kredit kepada tersangka BS. Jadi yang bersangkutan ini menerima fee kurang lebih 1% dari nilai kredit yang dicairkan. Kemudian juga yang bersangkutan telah memerintahkan kepada stafnya untuk memberikan pelayanan atau memberikan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi berdasarkan fakta-fakta tersebut, makanya yang bersangkutan sudah tutup menurut saya dan dinyatakan juga kasusnya sendiri sudah P21. Kira-kira gitu. Nah, kemudian untuk yang saudara RP ini yang terkait dengan BPD Jateng cabang Blora, ini
sama juga intinya bahwa yang bersangkutan memberikan fasilitas kredit kepada saudara UR dan saudara Teguh Kristiono. Jadi dalam proses itu adalah bahwa yang pemberian kredit yang diberikan kepada UR dan Teguh Kristiono ini adalah untuk melunasi kredit yang sebelumnya macet. Jadi semacam gali lubang tutup lubang. Pertama ada yang kredit macet, kemudian juga diberikan kredit kepada dua orang ini, di mana tujuannya adalah untuk melunasi yang sebelumnya. Dan ini kita perkirakan sudah menjadi modus pada yang bersangkutan. Nah, kemudian juga di dalam kasus ini juga tidak menutup kemungkinan ada berkembang kepada pihak-pihak yang lain. Kira-kira itu. Terima kasih. Silakan yang lain. Makal. Dalam konteks itu yang proaktif itu yang dari pihak banknya, atau yang dari krediturnya? Yang proaktif untuk misalnya menawarkan, oke, 1% dapat ini dapat itu dari pihak krediturnya duluan atau dari pihak banknya? Terima kasih. Jadi akan saya jawab. Jadi yang aktif di sini adalah pertama direktur, pejabat itu sendiri, karena diberikan kemudahan di dalam rangka untuk performance keuangan bank itu sendiri, sehingga terjadilah perbuatan yang sifatnya ini perbuatan penyalahgunaan wewenang. Nah, daripada itu juga terjadi yang sifatnya transaksional seperti itu. Jadi ada kemungkinan pihak dari bank direktur ini sebelumnya belum menawar kreditur lain. Ya, kira gitu. Silakan, Makal. Pak, kan kalau nggak salah yang BPD Jateng ini kan pernah diekspos juga ya Pak, Juni lalu Pak, soal kasus PR ya? Ya, betul. Itu sebenarnya apakah memang hasil dari pengembangan dari itu sehingga bisa terjaring yang sekarang, atau enggak sebenarnya memang ada kesalahan prosedural atau mungkin banyak oknumnya gitu Pak di bank ini Pak, sehingga bisa kembali terjadi gitu Pak kasus korupsi ini? Terima kasih Mas. Jadi untuk Bank Jateng ini ada dua. Pertama ini kredit RC atau revolving kredit. Nah, ini kredit yang dilanjutkan, kemudian kredit kepemilikan rumah, sebagaimana yang telah kita lakukan tindakan hukum terhadap beberapa rumah-rumah yang ada yang sudah kita sita dilakukan di Jawa Tengah ya, wilayah kan? Dan itu ada beberapa aset yang sudah kita sita juga di situ. Nah, di sini dari situ ada beberapa kredit yang macet. Kemudian juga karena fasilitasnya seperti itu, kemudian juga tidak memenuhi persyaratan, sehinggalah terjadi berdasarkan hasil pemilihan negara itu untuk yang Abang Jateng itu sekitar 4 miliar untuk yang kredit. Nah, sedangkan untuk yang pemberian kredit di Jakarta ini ada kredit-kredit yang pembiayaan untuk proyek-proyek yang fiktif. Nah, ini memberikan fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian kredit setelah dilakukan on the spot ternyata proyek tersebut fiktif rata-rata. Oke, silakan. Jadi kita ini langsung kita sita dari tindak pidana korupsi. Tidak menutup kemungkinan nanti juga kita sedang berjalan. Untuk TPPU-nya kita sedang berjalan. Masih ada beberapa aset yang lain yang kita akan telusuri dari hasil kejahatan tersebut. Terima kasih. Cukup ya. Baik, rekan-rekan sekalian, secara cukup jelas untuk ekspos dua kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Barreskrim Polri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tunjukin barang bukti Pak. Oh ya, siap ya.